Ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 100 Hijriah, tepatnya di kota Basrah di Irak, ketika ada salah seorang ulama yang hidup pada saat itu bernama Hasan al-Basri. Ada seorang pendosa yang bertaubat bernama Habib al-Ajami, yang seorang rentenir yang terkenal kejam, lalu kemudian dia mendapatkan hidayah di hari tuanya. Lalu kemudian dia bertaubat dan menghabiskan usianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika Hasan al-Basri datang ke masjid, dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengimami salat bernama Habib al-Ajami. Karena al-Ajami adalah orang yang taubat di usia tua, sehingga lisannya tidak sepasi orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Lalu Hasan al-Basri menolak ingin berjamaah dengannya. Pada akhirnya Hasan al-Basri memilih salat di tempat yang berbeda. Selesai salat, Hasan al-Basri tertidur, dan di dalam tidur itu dia mendengar sebuah suara yang berkata, "Wahai Hasan al-Basri, tahukah engkau apa ibadah yang membuat hatiku bahagia malam hari ini?" Hasan al-Basri menjawab, "Apakah itu ibadahku yang begitu sempurna dan bacaanku yang begitu baik?" Lalu suara itu berkata, "Tidak. Ibadah yang membuatku bahagia hari ini adalah ibadahnya Ajami yang begitu khusyuk dan lurus niatnya kepadaku. Memang bacaannya tidak fasih, bacaannya tidak sebaik engkau, tapi niatnya begitu lurus beribadah kepadaku. Sedangkan engkau memang bacaanmu fasih, lisanmu baik dalam membaca Al-Quran, tetapi niatmu tidak semata-mata beribadah kepadaku." Lalu kemudian Hasan al-Basri terbangun dari tidurnya, dia berkeringat dan dia menyesali perbuatannya. Kenapa? Karena di mata Allah terkadang kita selalu melalaikan niat yang baik itu. Tak sedikit orang-orang sekarang ketika Allah berikan kelebihan padanya, bacaannya yang bagus, lisannya yang merdu, suaranya yang baik, atau bahkan pakaiannya yang begitu baik dipandang mata. Ketika dia beribadah, justru ibadah itu merasa dirinya menjadi lebih baik daripada orang-orang yang lain yang dia lihat ibadahnya tidak sebaik dirinya. Ingatlah saudaraku, Al-Ajami mengajarkan hal besar pada diri kita, bahwa mungkin Al-Ajami bacaannya tidak fasih, tetapi niatnya begitu tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tidak sedikit orang-orang hari ini yang mereka datang menghadap Allah dengan pakaian yang bagus, dengan suara yang bagus, dengan bacaan yang fasih, tapi semata-mata datang mereka bukan untuk niat yang lurus kepada Allah, tapi tak sedikit dari mereka melakukan semua itu agar dipandang hebat dan mulia dengan sesama manusia. Ingatlah, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan congkak di atas bumi Allah ini. Allah ingatkan kita pada Quran surah Luqman ayat 18, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya.